Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Jumat. Anak-anak Kosmos di kelas 6 nih. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan masih Masih santuy, masih chill, masih semangat gitu nyawa. Masih pada sehat lah. Oke, sebelum mulai tanpa basa-basi lebih panjang, mudah-mudahan marilah kita semua berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa diserap dan dimengerti dengan baik. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah fa bi izni Allah warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Apa ya? Hari ini kita stop dulu di tenses nih, karena tenses yang kita pelajari itu kan udah di simple present sama simple continuous itu sudah kan. Dan Bapak lihat juga di buku cuman stop di dua tenses itu aja, belum ke past tense, belum ke future. Jadi supaya beban ajarnya nggak terlalu berat, kita stop di situ. Nah sekarang nih yang belum dijelasin padahal ada tuh di mana di buku itu adjective kata sifat sama adjective order. Tapi adjective kata sifat, adjective order tuh urutan tentang kata sifat tersebut. Oke, nah ini yang akan Bapak bahas dua ini aja. Pertama, adjective tuh kelihatan nggak? Nah ini nih lebih lengkapnya. Adjective itu kata sifat. Kita kan mengenal verb itu kan kata kerja, artinya pekerjaan, kegiatan, sesuatu yang dilakukan, ya kan? Sesuatu yang kita lihat ya untuk mengerjakan itulah, itu disebutnya kata kerja. Kalau kata sifat itu sesuatu yang tidak dikerjakan tapi dilihat atau dirasa atau dirasakan. Jadi kata sifat itu seperti itu, bukan sifat oh dia baik, itu juga sih masuk. Cuman kayak halus, kasar gitu kan kita lihat kan, itu juga masuknya kata sifat. Contohnya seperti biasa Bapak kasih rumus biar kalian lebih paham juga. Kelihatan nggak jelas kan? Nah kalau nggak ini kalian bisa di pause videonya, terus ambil bukunya, terus ditulis rumusnya ya. Dah segitu. Apa sih? Oh ya, ada subjek. Untuk yang positifnya ada dua nih. Ada subjek, ada to be, ada Iya benar. Yang pertama ada subject, to be, adjective. Ini kalimat yang paling sederhana. Contoh Bapak tulis they are nice. Mereka baik. Udah. Mereka baik gak? They are nice. Mereka baik. Nah, terus kalau yang kata sifat positif yang kedua dibikin lebih panjang. They are the nice people. Mereka orang-orang yang baik. Ya. They are the nice people. Selesai. Terus yang negatifnya seperti biasa. They are not friendly. Mereka nggak ramah. Misal aja sih. They are not friendly. Mereka nggak ramah. Atau they are not the friendly people. Mereka bukan orang-orang yang ramah. Kayaknya juga paham ya. Kalian juga bisa mengerti perbedaan antara positif yang pertama sama positif yang kedua. Bedanya tuh kalau di positif yang kedua setelah to be nggak langsung adjective seperti yang pertama, tapi ada tambahan artikel dan objek di antaranya. Jadi setelah to be itu nggak langsung adjective ya, tapi ada artikel sama objek setelahnya. Kesalahannya juga sama.
yang negatif Bapak nggak tulis rumus negatifnya karena sama saja, cuma ditambah not sebelum artikel dan adjective object. Yang interrogatifnya, kalau yang simpelnya are they nice, apakah mereka baik, atau are they the nice people, apakah mereka orang-orang baik. Ini di kalian bisa ngecek juga di Google. Adjektif itu apa, contohnya juga seperti apa, contohnya juga banyak ya. Tapi kalau misalkan Bapak boleh ngasih contoh nih, kalau untuk ngafalin kata sifat itu hafalin saja yang sekiranya deket sama kalian, jangan terlalu jauh nih, yang sederhana, yang simpel-simpel. Gelap itu kata sifat, terang juga kata sifat. Jadi gelap itu dark, terang itu light. Itu bisa ngafalinnya itu langsung di antonim ya. Terus ada lagi warna mah jelas, yang maksudnya kita ngafalin juga semuanya sih. Red, green, black, blue, white, brown, yellow, red, dan sebagainya. Terus halus, soft, kasar, rough. Terus mudah, easy, sulit, hard. Terus banyak kayaknya. Kunci di sini sih kalian memang harus menghafal kata sifat. Jangan hafalin aja deh. Simpel lah kata sifat mah. Rumusnya jangan lupa ditulis terus dipahami. Habis itu kita lanjut ke yang kedua, ada adjective, ada adjective order. Yang kedua adjective order. Pak, maksudnya gimana? Oke. Kita balik lagi ke adjective dulu ya. Yang tadi. Nice people. Orang-orang yang baik. Kenapa bukan people nice? Kenapa nice people? Nah, pertanyaannya itu sederhananya seperti itu. Kenapa dibalik dan kenapa urutan mana yang harusnya duluan dulu? Oke. Di sini Bapak udah tulis nih urutannya. Seperti biasa kayak tadi, kalian juga tolong ditulis terus dipahami ya. Urutan yang pertama itu quantity atau jumlah. Jumlah barangnya segimana? Jadi quantity sama noun. Noun itu harus terakhir masih sini nomor 9. Ini harus selalu terakhir. Jadi kayak quantity terus ke noun, atau opinion terus ke noun, atau quantity opinion terus ke noun. Gitu ya. Jadi pokoknya kata benda ini atau barang yang mau kalian tunjukkan adjektifnya itu harus selalu terakhir. Contoh di sini Bapak tulis quantity jumlah 2 balls. 2 balls ini 2 mangkuk. Balls ini mangkuk ukurannya. 2 mangkuk. 2 mangkuk apa? 2 balls of bakso. 2 mangkuk bakso. Nounnya, kata bendanya itu bakso. Ya, itu yang quantity. Terus opinion. Menurut kita baksonya rasanya gimana? Menurut Bapak misalkan baksonya rasanya enak, berarti tulislah delicious. Delicious 2 balls of delicious 2 balls of bakso maksudnya. Jadi terus artinya apakah enak 2 mangkok bakso? Enggak dong. Tetap aja kalau bahasa Indonesianya mah 2 mangkok bakso yang enak. Nah gitu. Terus size, ukuran, mau ukuran porsi yang kecil atau yang gede gitu kan, simpelnya begitu. Large, kalau Bapak nulisnya large delicious 2 balls of bakso. Jadi ukuran yang ukuran bakso 2 mangkuk bakso, 2 mangkuk bakso yang enak yang ukurannya gede gitu. Ini contoh yang paling simpel. Terus Bapak stop di sini makanan karena kalau bakso kan ya sudah itu begitu saja. Ada age,
atau usia. Usia ini bisa old, bisa young, tua, muda, terus berapa tahun. Nah, tulis deh kalau berapa tahun, misalkan 2 years, 4 years, 15 years gitu kan. Kita juga udah belajar dong angka sama tahunan. Lebih mudahnya buat tulis di sini old chair, old kursi tua, old chair. Terus ke color, warna. Jadi setelah apa namanya itu? Setelah age, apa sih namanya itu? Kan old itu age, chair itu noun, terus ditambah color jadi age, color baru ke noun. Berarti old brown chair. Kalau orang bisa gitu, brown coklat. Jadi kursi tua, kursi tua coklat, nah gitu. Jadi gitu. Terus shape bentuk. Apakah bentuknya kotak, bundar, segitiga, apa nih? Kubus, itu kan? Kalau baru nulisnya bundar aja. Berarti old brown round chair. Kursi tua bundar. Kursi tua coklat, bentuknya bundar. Terus origin, asal ini kayak lebih ke daerah sih atau ke negara ya. Jadi kursi itu dibuatnya di mana? Kalau kan nulisnya kursi itu terbuatnya di Arab. Gitu kan, jadi dibuatnya di Arab. Berarti old brown Arabian chair. Jadi kursi tua warna coklat, bentuknya bulat, buatan Arab. Yang terakhir material atau bahan. Kursi terbuat dari apa? Dari kayu. Berarti old brown Arabian wooden chair. Ya, jadi ada apa sih namanya itu? Ada tingkatannya, enggak sembarangan. Oke, ini ditulis, dipahami. Kalau misalkan Pak mau quantity kan nggak ada ya, quantity, age, sama noun misalkan. Ya udah, quantity-nya mau berapa? Quantity-nya misalkan kita yang gampang deh. Quantity-nya misalkan 4, 4. Quantity-nya 4. 4 apa? Misalkan apa ya namanya itu? 4 meja deh. Misalkan ya, 4 tables. Gitu kan? 4 tables. Sekarang 4 meja ditambah age, usia. Mejanya meja muda nih, baru dibikin misalkan baru dibikin tahun lalu misalkan dari meja muda. Berarti 4 ditambah di tengah-tengahnya 4 yang table. Kalau mau mejanya dari besi, sebelum langsung hapus nih. Sebelum table, 4 yang steel chair. Tuh. Ya, jadi kelihatan sih. Nah itu. Contohnya gini, oke. Jadi kalian mau size ke noun boleh. Jadi large, misalkan yang gede, atau small deh, yang kecil. Small chair gitu kan, kursi kecil itu silahkan gitu maksud. Cuman urutannya pokoknya harus begini dan baru ke noun. Jadi kalian dihafalin aja. Ya, mau ke gimana kayak ngafalinnya. Terakhir deh, kenapa Bapak mutusin buat ngajarin ini? Karena kita belum, itu aja. Kita belum belajar buat arrange sentence, dan it's quietly dangerous, agak bahaya sih. Udah ya. So, kalau kurang paham diulang-ulang lagi videonya. Kalau perlu ditulis, di pause terus ditulis. Tugasnya ada di halaman 66 bagian C. 66 bagian C.
Yang kelas 6 juga kemarin ditunggu nggak ada juga, cuma 1-2 orang gitu. Serah deh. Yang penting nanti pas luring selanjutnya Bapak nilai kalian udah kerjain gitu ya. Kalau nggak ngirim nggak apa-apa, yang penting nanti pas luring kalian ada dan ngerjain ya. 66 bagian C yang judulnya tuh arrange the words in the sentence. Jadi arrange tuh disusun kata-kata ini untuk membentuk sebuah kalimat yang betul. Bapak kasih tahu nomor 1 itu continuous tense, nomor 2 itu yang tadi kita pelajari adjective, nomor 3 itu preposition yang udah kita pelajari, nomor 4 itu profession udah belajar juga, nomor 5 itu adjective lagi ya, cuma 5 nomor. Kerjain juga ada. Pertemuan selanjutnya kita belajar arrange the words, acak-acak kata-katanya, dan kita fokus buat nyusun. Makanya apa sih rumus yang selalu Bapak kasih itu, kalau kalian paham dan hafal ketika menghadapi soal arrange kayak gini, it's not a big deal, pasti gampang. So, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.